Dibaca nggak? Hindari saat bicara. Oke. Yang pertama, silakan dibaca. Menyimpan tangan di saku. Good, lakukan kah? Lakukan. Menyimpan tangan di saku kayak gimana? Good, excellent. Saya pinjam mikrofonnya sebentar, Afwan. Ini penting ya. Sekeren-keren anak at-tazkir tampil ke depan, tapi kalau menyimpan tangan di saku sambil berdakwah, Afwan ini cocok juga buat praguru. Tidak ada lagi yang ketika tampil di depan publik min ada bil kalam. Jangan sekali-kali Anda tampil menyimpan tangan di saku. Oke, ini penting. Yang kedua, silakan dibaca. Silakan kah? Tapi ada ustadz aja hadir hari ini, Kiai. Nah, ketika tampil jangan sekali-kali tangan ditangkupkan di belakang punggung. Min adabil kalam. Kode etik saat bicara, jangan coba-coba tampil dan tangannya disimpan di belakang punggung like this. Seperti ini. Berikutnya, silakanlah dibaca kembali. Ini dia. Mainkan tangan tidak wajar. Oh iya, sekarang gimana? Oh kayak gitu. Ada lagi yang lain nggak? Pernah lihat nggak ada orang yang tampil tangannya tidak wajar? Kayak gimana kah? Sini nak, sini enggak. Hasil survei ya. Hey, hasil survei santri putra, kalau dia gugup saat bicara, tangannya kemana-mana. Kayak gini nak. Assalamualaikum. Perkenalkan nama saya adalah jadi begini. Saya itu kan sebenarnya udah lihat dari kemarin yang perkenalkan. Jadi tangannya kemana-mana. Cowok, putri, kalau nervous tangannya kemana? Tangannya biasanya ke kerudung. Kerudungnya dia lipat, maju mundur. Dia nervous dia. Dia bingung harus bicara apa, ini tangannya ke kerudung. Antum tanya, Pak Ebi tahu dari mana itu? Hasil survei panggung, bukan dari hasil S2 komunikasi. Ternyata nervous tangannya kemana-mana. Dan ini yang terakhir. Putri silakan dibaca yang saya katakan tadi di awal. Dibaca kah? Ulangi kah? Banyak grafiknya, nanti jamaahnya ngitung. Kamu dapat berapa nih? Saya dapat 17 grafiknya gitu ya. Nanti hindari grafik saat bicara. Amazing, I like it. Tepuk tangan buat kakak yang sudah bicara dan sudah mensimulasikan. Tepuk tangan buat abang-abang kita nih. Barakallahu fikum. Silakan kembali ke tempat. Oke, terima kasih. You are narator hari ini. Narator terima kasih sudah sering membacakan narasi yang luar biasa dan kita menuju ke segmen beri dan motivasi. Di mana tempatnya Pak Epi? Di sini tempatnya. Ini adalah Kepulauan Solomon yang dikatakan negara termiskin se-Asia Pasifik. Hey people, antum lihat pesantrennya, tak elok dipandang. Ini pesantrennya, di situ mereka asramanya, di sini mereka beribadah, mereka berzikir. Yang muslimnya hanya 3% di Solomon Island people. Dan mereka mengatakan, Pak Happy Chandra, jangan kau patah semangat untuk kalian melihat kami seperti ini. Kami dikatakan negara termiskin se-Asia Pasifik, tapi kami sudah mengusulkan gelas hari di Pak Happy Chandra. Silakan isi dengan air yang baik untuk orang-orang di bumi Solomon. Ketika kami tanya, hey Solomon people, apa yang buatmu terpuruk seperti ini? Mereka mengatakan, Pak Happy Chandra, kami diserang wabah bertahun-tahun lamanya. Bukan karena corona, bukan karena COVID-19. Mereka nggak bisa belajar dengan tenang. Mereka nggak bisa belajar bicara seperti Anda senyaman di atas hari ini. Mereka diserang wabah bertahun-tahun lamanya gara-gara ada sebuah pohon yang besar ini. Ini pohon sumber penyakit, nah. Ini pohon sumber wabah. Mereka harus jaga jarak dengan pohon ini. 40 hari kami di area Solomon sampai pertengahan bulan Ramadan. Kami melihat orang Solomon punya spirit yang luar biasa. Setiap mereka belajar public speaking, habis tarawih, apa yang mereka lakukan? Yang muslim 3% itu berdiri di saf paling pertama. Yang 97% non muslim mereka berada di zona luar, menyaksikan bagaimana yang muslim santri 3% itu ingin yakin kepada Rabbnya Azza wa Jalla. Di pertengahan bulan Ramadan mereka berteriak, Pak Happy Chandra, kami ingin menghancurkan pohon ini tapi tak menggunakan alat. Kami akan menghancurkan pohon ini tapi tak menggunakan gergaji. Kami akan menghancurkan pohon ini tanpa menggunakan digital cutting, Pak Chandra. Kami hanya ingin menghancurkan pohon ini cukup dengan berteriak Pak Happy kepada Rabb Azza wa Jalla. Mereka berteriak sambil mengatakan, Ya Rabbana, innaka khairul musta'an. Yang muslim santri 3% tadi nak,
Mereka berteriak di paling depan. Mereka mengatakan, ya Rabbana. Itu nyampe kepada jemaahnya. Jangan sampai yang negatif yang dikeluarkan dari energi kita. Apa pelajaran untuk at-tazkirah hari ini, Bible? Ini dia, Bible. Banyak yang meng-highlight narasi yang saya munculkan setelah ini. Yang pertama, santri di Solomon, dia bisa bicara padahal dikatakan terpuruk negaranya. Ternyata indah, Ustaz. Bi'atul Ma'had di Solomon itu, mereka selama berada di Solomon, prinsip mereka adalah, Pak Happy, saya belajar untuk mengoreksi diri sendiri. Karena mengoreksi orang lain tidak butuh belajar. Nah, kalau ingin sukses di alam at-tazkir, hari ini bukan hanya belajar public speaking, tapi ada inner motivasi untuk kita. Generasi santri at-tazkir yang hebat adalah at-tazkir, yang lisannya tak pernah luput dari zikir, tapi dia belajar untuk mengoreksi diri sendiri. Karena mengoreksi orang lain tidak butuh belajar. At-tazkir putri, kamu akan menjadi generasi muslimah laksana Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Tapi nak, belajarlah untuk mengoreksi diri sendiri. Karena mengoreksi orang lain tidak butuh belajar. Orang Solomon selama 40 hari kami di sana, mereka belajar narasi yang kedua. Aku pasti bertanya, apa Pak Happy? Mereka selama berada di Solomon, kunci suksesnya orang Solomon, walaupun dikatakan negara termiskin, dia menikmati proses tanpa banyak protes. Dia dikatakan termiskin se-Asia Pasifik. Dia dikatakan terpuruk negaranya, kepulauan terpuruk. Tapi santri-santri Solomon itu selama berada di pesantren, dia menikmati proses tanpa banyak protes. Ya tazkir, nikmatilah prosesmu di alam tazkir ini tanpa banyak protes. Semakin kau banyak protes, pasti jauh dari kata sukses. Setuju? Bila maka kau takkan lelahnya belajar, maka kau harus menahan kerinya kebodohan. Thank you, Kak. Dia mengatakan bila kau tak tahan hanya belajar, maka kau harus menahan kerinya kebodohan. Ini indah banget, ungkapan Imam Syafi'i. Yuka, ada ungkapan berikutnya. Stand by, Kak. Dibaca narasinya. Saya baik. 3, 2, silakan. Belajar memang membuat orang, tapi jika tidak pernah belajar, suatu hari nanti kita akan jauh lebih melelahkan. Thank you, Kak. Nah, 2 frame bacaan barusan intinya adalah gak boleh terlalu larut dalam kelelahan. Semakin kau berteriak lelah, lama-lama lilahmu yang akan hilang. Agung teriak, Kiai Agung, afwan Ustadz, ana lelah di pondok ini. Kiai Hamdan, afwan Ustadz, ana lelah. Lihat office boy ini, dia stres dengan kerjaannya. Dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Dia tidak tahu kalau itu ada pintu otomatis. Dan dia stres dengan kerjaannya. Atau bakal lihat feedback dari kesetresan dia ketika bekerja. Dia tidak bisa menjadi problem solver untuk dirinya. Atau ikuti Ramana bicara sampai mana goal dari satu gambar ini. Dia stres kan? Dia melukai dirinya kan? Akhirnya apa yang terjadi? Ketika dia sudah stres dengan kerjaannya, dia akan melukai dirinya, bahkan melukai orang lain. Ya kan? Dia tidak tahu apa yang harus dia kerjakan. Dia stres kan? Mudah-mudahan di atas sih nggak ada yang seperti makhluk itu ya. Udah tahu besok harus ngajar tapi dia nggak ngajar. Udah tahu besok mau ujian dia nggak ujian. Dia santai aja. Udah tahu besok murojaah tahfidnya dia nggak murojaah. Ada bagian otak yang membedakan antara manusia dengan hewan. Namanya adalah korteks. Dan terletak tepat di belakang dahi. Pegang dahimu sekarang. Itu baru. Jangan aku di belakang.
Sejak kapan dahimu hijrah ke belakang? Siapa namanya, Nak? Masya Allah, panjang kali nama. Panggilannya siapa? Zaki. Kelas berapa, Nak? Kelas 7. Udah berapa lama di pondok, Nak? Kalau lupa, apalagi saya di sini yang menanya ya. Bro, keren banget, kamu sebulan udah bisa tampil kayak gini. Coba dong, saya mau lihat. Angkat mikrofonmu. Assalamualaikum. Namanya siapa? Kelas berapa? Nama wali kelasmu adalah? Ada nggak beliau di sini? Pegang mikrofonnya. Siap gak ya? Angkat mikrofonnya. Pelajaran yang kamu paling suka di pondok ini apa? Wow. Dan dia cool banget semuanya, Ustaz. Gitu ya. Santai banget. Pegang mikrofonnya. Lihat ke depan. Assalamualaikum, saya Epi Chandra dari Tasikmalaya. Go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan, saya Muhammad Ilham dari Tangerang. Masya Allah. Senyum kawan. Senyum. Aku rindu senyummu ini. Keren kamu kan? Kamu duduk di bagian saf kedua dari tadi nyimak banget, khusyuk banget. Kak, dibaca narasi. Ini Kak. Siatin. Ulangi Kak. Siatin. Yang atasnya dibaca. Prefrontal cortex itu tercantum dalam surat bagian dari Al-Quran. Nasiyatin kadibatin. Nasiyatin kadibatin. Nggak tahu. Ada yang tahu itu surat apa? Surat apa nah? Al-Alaq. Nasiyah. Artinya nggak kotor. Saya suka banget. Kayak Agung, anak mohon nih. Ada santri baru maju ke depan. Tadi anak agak harap-harap cemas, Ustaz. Anak khawatirnya dia nggak bisa ngomong. Ada santri baru maju ke depan, hanya berlinang air matanya. Dia mau santai aja tuh, lihat tuh santai. Ya Agung, anak mohon antum berikan sertifikatnya Ustaz. Ini akan jadi reward. Antum melihat Ustaz Agung. Lihat 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, 30 tahun lagi. Ini anak-anak kita ini hari ini di sini. Lihat 30 tahun lagi, bisa jadi dia jadi MC secara negara Republik Indonesia. Kasih Ustaz. Kayaknya dia khusyuk banget dari tadi. Senyum nah, itulah khusyuknya. Senyum, senyum lebar lagi Kak. Masya Allah. Oh anak aku. Ayo, maju ke depan. Senyum nah, senyum. Saya tag di Instagram biar viral di hari ini ya. Biar orang tuanya tahu nanti ya. Barakallahu fiik. Jazakallahu khair. Jangan hilang itu sertifikatnya ya. Ditempel kau udah dapat sertifikat hari ini. Barakallahu, tepuk tangan buat orang kita ya. Antum tanya, Ustaz, itu apa Ustaz Nasir? Korteks itu. Mohon izin bertanya. Silakan. Apakah cara yang harus kita lakukan untuk mencegah rusaknya korteks? Terima kasih. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fadl. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara mengenakan pilates ketika di depan? Gimana Kak? Bagaimana cara mengenakan pilates? Oh, I see. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa nama saya Malaya Pak? Tanya Ustaz. Fadl. Bagaimana caranya mengatasi bukan atau lupa pas pidato? Masya Allah. Orang soleh di tazkir ini, anak yakin korteksmu pasti akan terjaga. Santri yang nggak terjaga korteksnya, pasti dia jauh dari mushaf, jauh dari gaung azan, jauh dari zikir. Orang yang selalu bersahabat dengan mushaf, zikir,
mengikuti irama yang ada di alam at-tazkir, pasti aman proteksi. Jadi jarang di area santri dan dia kena proteksi. Harus tetap terjaga selama mengikuti ritme yang ada di alam pondok ini. Yang kedua, pertanyaanmu adalah tadi tentang apakah? Oh iya, grafit. Grafit dan pertanyaanmu tentang gugup dan lupa adalah satu frame. Ini jawabannya. Santri putra, ada jawaban yang menarik. Pasti kalau saya kasihkan mikrofon ke kamu, nak, pertanyaanmu pasti akan sama. Pak Epi, saya suka gugup kalau di depan. Pak Epi, saya suka cemas kalau di depan. Pak Epi, saya suka bingung saya kalau di depan. Ini jawabannya, nak, di slide berikutnya. Namanya adalah public speaking anxiety. Oke, bahasa Inggrisnya public speaking anxiety. Apa public speaking anxiety ini? Ini nah, ada trauma, nervous, suka lupa, banyak grafik, gelisah, minder, semua energi negatif saat bicara ada di titik itu. Aku bilang bergerak Pak. Dan dia mengatakan, saya yakin Pak, Allah menciptakan at-tazkir ini terus bergerak seperti Allah menciptakan alam ini. Ketika memunculkan gambar ini, pasti bilang, Afwan Ustaz Happy, sebelum antum beranjak dari alam at-tazkir, Ustaz, Ana udah meninggalkan semua seragam sekolah itu Pak Happy, Ana udah masuk ke alam at-tazkir dan impian saya satu Ustaz. Saya ingin diwisuda nanti Pak Happy, saya ingin diwisuda nanti Ustaz, saya ingin diwisuda Ustaz. Saya membayangkan Ustaz, di sini ada tulisan haflatul takharruj, prosesi wisuda generasi perdana Kiai. Ya. Izinkan Ana untuk hadir ya di sini. Ana ingin melihat generasi perdana at-tazkir. Antum ditulis tidak hafal takharruj, graduation day, prosesi wisuda santri perdana. Ya. Dipanggil sama MC-nya. Wisudawan pertama, Ananda. Kau naik ke atas panggung. Kau duduk depan sang kiai. Turun dari panggung sebelah kiri. Yang nampak adalah ibumu lagi berinang air matanya kan? Ayahmu lagi berinang air matanya. Ibunya mengatakan, selesai. Dia peluk anaknya sambil mengatakan apa? Ya Allah, kayaknya baru kemarin kau masuk pondok. Tidak sedikit santriwati dari alam Makassar, dia ambil toganya yang pernah merasakan air bersama. Antum tanya, kenapa Ustadz kau bercerita tentang ini? Ana MC wisudahari itu di Manado. Ana bilang prosesi wisuda dimulai. Hey people, you tahu apa yang terjadi? Tiba-tiba ada yang teriak di belakang protokoler. Dia mengatakan, Mas, jangan dulu mulai acaranya Pak Ebi. Kita nunggu satu wisudawan dari Watampone. Kasihan dia jauh Pak Chandra. Kita nunggu satu wisudawan. Kasihan dia jauh dari Watampone. Nunggu wisudawan uang untuk naik PTPT. Dia tak punya uang untuk naik angkutan. Dia tak punya uang untuk naik sebuah angkutan umum. You tahu apa yang terjadi? Ayah ini mengatakan apa? Dia berbisik kepada anaknya. Nah, aku siap mengantarkanmu sampai ke acara wisuda. Apa yang dia lakukan? Anak itu membawa kursi roda. Santri yang hebat itu nak, dia membawa kursi roda ya. Dia mengatakan kepada ayahnya, Pak, aku tahu kau tak bisa berjalan, tapi aku siapkan kursi roda untukmu. Dia berjalan kaki 1 jam 30 menit menelusuri dinginnya tanah Manado. Antum mau lihat orangnya? Ini santri hebat dari Tanah Watampone yang berjalan kaki hampir 2 jam menuju kampus. Ayah ingin nyampe dia ke kampus. Dan anak hebat ini dia pakai tunggal di rumahnya. Aduh ya, bisa nggak kau lihatnya dengan hati yang terkir? Dia mengatakan, aku bangga punya ayahku. Walaupun pakaiannya sangat sederhana, tapi ceritanya istimewa. Contoh, bukankah ini yang atasnya?
ingin memberikan kado terindah untuk orang yang kau banggakan. Anak senang hari ini bisa satu frame bersamamu. Karena at-tazkir ini hadir, karena di dalamnya ada the power of birrul walidain. Ribuan pasang mata di setiap titik kampus ketika melihat tayangan ini, luluh hatinya nah. Dan dia mengatakan, aku punya impian untuk bahagiakan orang terdekatku. Ini real. 2018 di salah satu kampus di Indonesia, dan kami menyatakan ketika melihat tayangan video barusan, santriwati ini diangkat tangan. Dia duduk paling pojok dan mengatakan, Pak Happy Chandra, aku Rina Maharani, Pak Happy, Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa di kampus ini. Pak Happy Chandra, minggu depan kami akan diwisuda, Pak Happy. Aku mohon Pak Happy datang di acara wisuda kami, Pak Chandra. Nanti aku berjanji, Pak Happy, ketika nanti namaku disebut di atas panggung wisuda, aku akan berikan togaku untuk ayah dan bundaku, Pak Chandra. Siapa yang terjadi itu? Rina Maharani. Kami hadir di acara wisudanya. Kami berjanji dengan tim untuk kembali ke tanah kampus UIN Aradiri Aceh. Pagi-pagi acara sudah mau mulai. Kami diberi amanah oleh Pak Rektor untuk menuju ke rumahnya dekat dengan kampus. Apa yang terjadi? Ternyata acara wisuda diundur 30 menit. Karena setelah sholat duha, Rina Maharani mengucapkan asyhadu anna Allah lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Rabb yassir umurana wa umur hadzal ma'had at-tadhkir nur ghazal ya Allah. Waj'al kullal umur wasilah lil wusul ila ridhaika wa mahabbatika wa ma'rifatika ya Allah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Rabbi barakati wa bimu'jizati hadhihi yawmil jum'ah ajidu a'ana ya Rabbi. Innaka khairul musta'an wa innaka khairul musta'an. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Amin ya Rabbana ya Rabbal Arsyil Azim. At-Tadhkir Nur Ghazali. Ya Rabb, tepuk tangan untuk kita semuanya hari ini. Segmen hari ini membawa kita berselancar Samudra Bicara, Samudra Public Speaking, Anak Al-Fakir Chandra. Ya itu yang bisa kami sampaikan ya Syekh. Semoga materi sederhana ini berkenan untuk generasi At-Tadhkir. Next kita bikin format yang lebih spektakuler lagi di alam At-Tadhkir. Anak Al-Fakir Chandra, barakallahu fikum. Terima kasih Ustaz-Ustazah, atur nuhun sudah mendampingi kami dan bersama anak-anak yang hebat hari ini. Salam Jumat berkah. Mohon izin Yai, setelah ini kami akan menuju ke Cilendung Ustaz. Izin, salam takzim dan cinta kepada semua. Assalamualaikum anak Al-Fakir Chandra, MC Kenegaraan Republik Indonesia. Tempat hari ini satu frame bersama generasi hebat di pesantren At-Tadhkir Nur Ghazali Tangerang, Banten. Mereka akan terlahir menjadi al-ajiyal al-mutakhaliqin bi akhlaqin karimah. Aibatikillah, angkatan kanannya nah, kepalkan. Nusantara merindukan the power of At-Tadhkir hari ini. Takbir. Allah. Takbir.